Di video kali ini, saya mau buat apem Jawa jadul berserat. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 1500 ml santan kekentalan sedang. Saya dapat dari 2 butir kelapa tua berukuran sedang. Tambahkan 2 helai daun pandan. Kemudian kita masak menggunakan api sedang, aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Tujuan santan dimasak supaya nanti kuenya awet dan tidak mudah basi. Setelah mendidih, angkat lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 125 gram tape singkong yang sudah dibuang serat atau tengahnya. Lalu masukkan 400 gram gula pasir setara dengan 28 sendok makan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili bubuk, bisa diganti dengan vanili cair. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Kita aduk-aduk menggunakan tangan, pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Setelah tercampur rata, lalu masukkan 625 gram tepung beras setara dengan 62,5 sendok makan, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan 60 gram tepung tapioka setara dengan 6 sendok makan, lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah rata, lalu masukkan 2 sendok teh penuh ragi instan setara dengan 6 gram. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah rata, masukkan santan yang sudah dingin. Dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Ingat, untuk santannya dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Kita uleni, kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Untuk tapenya, pastikan menggunakan tape yang masih fresh dan rasanya manis supaya nanti kue apemnya mantap. Setelah sebagian santan masuk, ini adonannya sudah mengental. Apabila teksturnya sudah mengental seperti ini, selanjutnya kita keplok-keplok menggunakan jari. Kita keplok-keplok sekitar 10 menit. Tujuan adonan dikeplok-keplok sekitar 10 menit supaya nanti kue apemnya berserat sempurna. Setelah sekitar 10 menit dikeplok-keplok, ini sudah muncul gelembung-gelembung, tandanya raginya sudah bekerja dengan baik. Ini sudah cukup kita keplok-keplok. Selanjutnya masukkan sisa santan. Lanjut aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Setelah seluruh santan masuk, ini adonannya sudah licin dan tercampur rata dengan baik. Setelah itu tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Kemudian istirahatkan adonan sekitar 90 menit sampai berbuih atau berbusa. Setelah sekitar 90 menit didiamkan atau diistirahatkan, ini adonannya sudah berbuih atau berbusa. Kemudian buka tutup adonan, selanjutnya aduk-aduk sampai sebagian buihnya hilang. Setelah sebagian buihnya hilang, lalu masukkan adonan ke dalam gelas ukur. Tujuannya supaya lebih mudah memasukkan adonan ke dalam cetakan. Sisihkan sebentar. Selanjutnya panaskan cetakan menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah cetakannya benar-benar panas, lalu olesi dengan margarin tipis-tipis. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam cetakan. Kita isi sampai 3/4 bagian karena pada saat dimasak atau dipanggang akan mengembang. Lalu tutup cetakan, masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil supaya matangnya merata dan tidak gampang gosong. Setelah sekitar 7 menit dimasak, ini kue apem berseratnya sudah matang. Untuk mengecek kematangan bisa kita sentuh menggunakan jari. Apabila tidak ada adonan yang lengket di jari, berarti sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari cetakan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipanggang. Pastikan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, adonannya diaduk-aduk dulu ya teman-teman. Nah, ini dia kue apem Jawa jadul berseratnya sudah jadi.
Kue apem Jawa jadul berserat ini buatnya sangat mudah, bahan-bahannya ekonomis, hasilnya cantik, matang sempurna, sama sekali tidak gosong, teksturnya super duper empuk banget, lembut, super gurih, manisnya pas, sarangnya sangat sempurna. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Satu resep ini jadi 33 biji ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.